Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali untuk membahas soal latihan persiapan menghadapi tes P3K tahap kedua di tahun 2025. Kali ini kita masih membahas soal Mansoswan untuk semua formasi. Soal yang pertama, siang ini Anda berkunjung ke sebuah tempat wisata. Karena hari libur, tentu saja pengunjung sangat ramai. Pada saat pembelian tiket masuk, objek wisata, antrian sangat panjang. Kemudian Anda melihat seorang ibu hamil sedang mengantri. Selang 10 antrian di belakang Anda. Ibu tersebut kelihatan sangat lelah, ditambah lagi cuaca pada saat itu panas. Maka yang Anda lakukan adalah A. Meminta ibu tersebut untuk mengambil antrian Anda. B. Meminta ibu tersebut untuk berpindah ke antrian di depan Anda. C. Bertukar posisi antrian dengan ibu tersebut. D. Menyuruh ibu tersebut untuk antri di dekat Anda. Kita lihat yang paling tepat jawabannya itu adalah kita bertukar posisi antrian dengan ibu tersebut. Ibu itu terbantu dan kita juga tidak menimbulkan kegaduhan atau keributan terhadap peserta antrian yang lainnya. Soal kedua, kita hidup di negara yang memiliki ragam kepercayaan, budaya, dan adat istiadat yang berbeda-beda. Di perusahaan Anda sendiri terdiri dari orang-orang yang berbeda latar belakang. Banyak karyawan muslim yang mengeluhkan sulitnya beribadah karena ketersediaan tempat atau pada jam untuk beribadah karena harus tetap bekerja. Sikap Anda adalah A. Akan memfasilitasi tempat untuk beribadah mereka di lingkungan perusahaan. C. Mendiskusikan hal ini dengan jajaran pimpinan dan pemilik perusahaan untuk dicarikan solusinya. C. Karena pemilik perusahaan seorang non-muslim, maka itu sudah menjadi aturan yang harus dipatuhi karyawan. D. Bersifat toleran dan menyediakan semua fasilitas ibadah karyawan. Jawaban yang tepat itu adalah yang D. Soal ketiga, teman saya mengalami kecelakaan lalu lintas dan masuk rumah sakit. Maka tindakan saya, A. Saya percaya ya pihak rumah sakit bisa menanggulanginya. B. Saya akan menjenguknya. C. Saya berharap semoga lekas sembuh. D. Saya akan menjenguknya jika waktu saya benar-benar longgar. Nah, seperti ini yang paling tepat itu adalah berupa tindakan nyata, yaitu saya akan menjenguknya. Kalau yang D, ada kata jikanya. Saya akan menjenguknya jika. Berarti kalau tidak ada waktu yang benar-benar longgar, dia tidak akan menjenguk temannya. Soal keempat, teman kantor Anda memberikan hadiah ulang tahun yang Anda tidak sukai. Sikap Anda adalah A. Memberikan hadiah tersebut kepada orang lain. B. Menggunakannya untuk keperluan saya. C. Menyimpannya sebagai kenangan. D. Menggunakannya untuk menyenangkannya. Jadi kalau kita diberikan hadiah oleh orang lain, walaupun hadiah itu tidak kita sukai, sebagai bentuk penghargaan karena orang itu telah memberikannya kepada kita, yaitu kita memakainya. Bukan karena untuk menyenangkannya atau apa, tapi memang karena kita memerlukannya. Soal kelima, karena Anda lulus ujian tahun ini, maka Anda mengadakan syukuran tadi malam dan menyisakan banyak nasi. Seharusnya Anda A. Memberikan kepada tetangga, B. Memberikan kepada yang membutuhkan, C. Membawa ke tempat sampah, D. Kecewa dan berharap ke depannya tidak masak terlalu banyak. Kita bisa eliminasi C dengan D, membawa ke tempat sampah, itu sebuah tindakan yang mubazir. Yang tepat itu adalah kita berikan kepada yang membutuhkan, karena di sisi posisinya nasinya itu sudah basi. Jadi jika ada tetangga atau siapapun yang butuh untuk ayamnya atau untuk ikannya, itu bisa kita berikan. Soal ke-6, teman sekantor saya mengalami musibah. Di saat yang sama ada pekerjaan penting yang harus diselesaikan. Saya A. Memprioritaskan teman saya karena kami bagikan keluarga. B. Menunda pekerjaan saya dan pergi untuk melihat kondisinya. C. Teman saya pasti mengerti jika saya sibuk. D. Bersama teman-teman yang lain pergi untuk melihat kondisinya. Yang tepat itu adalah yang D. Karena ini teman sekantor mengalami musibah, kita bersama-sama dengan teman yang lain untuk melihat kondisinya. Soal ke-7, setelah pulang dari tempat bekerja, Anda bertemu dengan kawan lama di sebuah restoran. Terjadi perbincangan yang menarik sehingga tidak terasa malah semakin sepi. Restoran tersebut juga sudah bersiap-siap untuk tutup. Sikap Anda adalah A. Melanjutkan obrolan tersebut. B. Sengaja memesan makanan kembali sehingga memiliki alasan untuk tetap duduk lama di restoran. C. Segera bersiap-siap untuk meninggalkan restoran tersebut. D. Meminta waktu agar tetap diizinkan berada di restoran tersebut. Yang tepat itu adalah yang C. Karena restorannya mau tutup, tentu kita bersiap-siap untuk meninggalkan restoran. Jangan sampai karena sikap kita, yaitu akan membuat orang lain akan
terbengkalai urusannya. Soal ke-8, saat Anda berangkat ke kantor, tiba-tiba hujan. Secara kebetulan di samping Anda sedang ada teman yang sedang terburu-buru tetapi tidak membawa payung. Tindakan yang Anda lakukan adalah A. Tetap melaju ke kantor, B. Memanggil ojek payung untuk orang tersebut, C. Menawarkan payung Anda agar bisa digunakan bersama, D. Memohon maaf karena tidak bisa memberi tumpangan pada orang tersebut. Tepat itu adalah yang C. Kita tawarkan payung dan kita gunakan bersama-sama. Soal ke-9, minggu depan Anda berencana libur dengan kawan-kawan Anda dan semua persiapan telah matang. Secara mendadak, atasan menugaskan Anda untuk keluar kota. Sikap Anda terhadap keputusan tersebut: A. Melaksanakan tugas tersebut dengan penuh tanggung jawab, B. Tetap berlibur dengan kawan Anda, C. Meminta atasan Anda untuk menjadwalkan ulang tugas keluar kota, D. Menolak perintah atasan Anda. Jadi apapun yang diperintahkan oleh atasan terkait pekerjaan, kita laksanakan penuh tanggung jawab. Soal ke-10, teman Anda tidak bisa datang ke kantor karena rumah dan akses jalan menuju kantor banjir dan tidak ada transportasi yang melintas di sana. Kebetulan rumah Anda tidak jauh dari rumah teman Anda, maka yang Anda lakukan adalah A. Menjemputnya dan berangkat bersama ke kantor, B. Langsung berangkat ke kantor karena takut terlambat, C. Menelpon teman Anda untuk menanyakan kabar, D. Memintanya untuk berangkat ke kantor meskipun harus jalan kaki. Nah, karena kita rumahnya berdekatan, kita bisa menjemputnya dan berangkat bersama ke kantor. Jawabannya A. Demikianlah 10 soal yang mungkin bisa Bapak Ibu gunakan sebagai bahan untuk latihan menghadapi tes P3K. Semoga Bapak Ibu lulus P3K tahun ini. Saya Sudena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.